Dalam berkampanye, Titan memanfaatkan kedekatannya dengan teman-teman artis. Dukungan diberikan karena mereka menganggap Titan mampu membawa suara rakyat. Nah, padahal ini diusung oleh Demokrat menjadi calon presiden. Nah, sebelum ke sana barangkali Abi campur ya Bu ya, bahasa Sunda nggak apa-apa. Nah, Abi badai masihan Saya melihat bahwa Titan itu orangnya supel, kemudian familiar, dia gampang akrab sama siapa saja, sehingga ketika dia mencalonkan sebagai caleg, saya rasa pas banget deh, cocok. Saya bertemu Bu Titan memang tidak cukup lama, belum lama, mungkin baru sekitar sebulan, tapi cuma hanya beberapa pertemuan karena saya di Jakarta, Ibu Titan di Bandung, mungkin 3 kali pertemuan, tapi dia sudah menunjukkan bahwa sosok dia adalah yang low profile, yang memang tidak membedakan saya dari kalangan mana, unsurnya dari artinya profesi segala macam tidak ada membedakan, dan orangnya dia cair gitu, cepat, akrab. Teteh kalau cara untuk kampanye ini kan macam-macam ya. Ada yang caleg yang turun ke jalan ngasih bansos, ada yang juga ngasih hiburan-hiburan, ngajak-ngajak artis gitu. Ada juga yang cuma datang pidato udah pulang gitu. Kalau Teteh kalau kampanyenya ngapain? Jadi gini, alhamdulillah ya, alhamdulillah saya banyak bersyukur itu salah satu yang memang kita harus lakukan dibanding dengan harus mengeluh. Jadi mungkin kalau incumbent itu punya banyak dana, artinya untuk bisa memberikan ke masyarakat. Tapi kan ada kalau jatah untuk gitu ya? betul, tapi kan kalau untuk saya pribadi dan memang caleg-caleg yang memang belum duduk sekarang, itu memang keluar duit sendiri dari kantong sendiri. Benar-benar Jadi sendiri, Teh? sendiri. Jadi bagaimana saya juga mengatur, mengolah pendanaan ini, jangan sampai istilahnya setelah amit-amit nanti apabila tidak terjadi gitu ya, tidak terpilih, kemudian kan rumah terjual, banyak kasus tapi Teteh seperti sampai itu. gitu nggak jual rumah, enggak kan? Jangan sampai. Nah, itu yang memang kita harus memanage dari awal. Gitu. Nah, lebih bersyukur lagi ternyata kan saya punya sahabat dan teman-teman artis nih. Yang mereka begitu tahu saya nyalek di Cimahi, support dari mereka Oh, jadi mereka ikut juga? Mereka ikut. Biasanya Jadi ngapain kalau itu ikut ke dapil gitu ke tuh dapil kan? langsung Diajak? betul. Jadi mereka kasih hiburan sama warga, sama masyarakat. Jadi saya melihat masyarakat ini kan apalagi pinggiran, mereka perlu hiburan. Kemudian ya anggaplah kalau untuk daerah pertengahan atau kota mereka masih bisa nonton di 21 ke bioskop kemana. Tapi kan kalau untuk pinggiran ini mereka hal-hal yang seperti itu yang mereka rindukan, melepas lelah pulang dari kebun. Kemudian seperti minggu kemarin saya melakukan sosialisasi di dapil. Saya bawa Daus Mini, Murphy, kemudian sama Kang Beni Rosadi. Nah, itu sangat menghibur warga yang tidak kita undang pun pada datang gitu. Rame biasanya rame banget. Nah, itu kalau misalnya bawa artis, bayarnya mahal. Ya. Dibayar mereka atau teman atau gimana? Alhamdulillah karena memang ikatan pertemanannya ada, mereka suka rela. Jadi alhamdulillah gitu Udah ya bersyukur ada deh. gratisan gitu ya buat bantu-bantu kampanye gitu. Kalau sama ini sendiri warga sendiri kayak misalnya tadi cerita Teteh ada Tata Boga gitu kan. Artis-artis juga diajak. Nah, ikut. Jadi begini, tema cantik itu, kembali lagi ke tema cantik, bahwasannya saya punya ada pelatih, kita memberikan pelatihan sama ibu-ibu di sana, pastinya ibu-ibu, karena memang ibu-ibu atau anak-anak remaja yang putus sekolah juga kita bawa, kita undang, kita duduk di satu tempat, bisa di rumah Pak RW atau misalnya di rumah salah satu warga di sana yang menampung bisa 50 atau 60 orang, kita kasih pelatihan. Di mana pelatihan Tata Boga, di sana kalau ada orang Sunda itu seserahan namanya. Oh, yeah. Jadi kalau misalnya mau pengantenan tuh mereka kan bawa-bawaan. Jadi kita dikasih pelatihan seperti misalnya selimbut dibuat angsa. Oh, gitu. Jadi semua bahan-bahan dari kita. Kemudian mereka punya kita latih seperti itu gitu. Sampai sekali itu kan tidak cukup. Kita 2 sampai 3 kali nantinya. Oh gitu. Jadi supaya nanti ketika kita sudah selesai atau misalnya pelatihannya sudah selesai, mereka bisa mandiri sendiri gitu ya Teh ya. Ada hal kan sekarang kalau misalkan mau seserahan nih, ada nikahan di warga anaknya menikah, itu harus ke salon, harus ke salon kan itu harus bayar lagi. Oh gitu. Tapi kalau mereka bisa warga sendiri bisa membuat seperti itu, artinya kos untuk ke salon mereka sudah tidak harus keluarkan lagi karena mereka
mereka bisa sendiri. Itu satu. Yang keduanya adalah tata boga, Ya. di mana kita bikin pelatihan kursus kue, kemudian bikin makanan. Ya kita berharap kita jadi gini, kita rame-rame sama tim, sama teman-teman sahabat-sahabat artis juga, kita makan bareng-bareng sama warga. Jadi kita bikin kue, anggaplah cake gitu ya. Kemudian setelah beres kita makan bareng-bareng. Oh jadi masak gitu. sendiri, Masak makan sendiri, nanti sendiri. nyuci piring Nyuci sendiri sendiri. juga. Terus juga aku juga pernah dengar katanya kalau misalnya Teteh lagi kampanye gitu suka ada lomba-lomba. Ya. Lomba apa itu? Ada deh. Aku boleh ikutan nggak nanti kalau Boleh. jalan-jalan? Jadi gimana kalau itu lombanya? Nanti kan beres ini kita langsung ke dapil ya. Jadi seperti ini, KPU sendiri kan sekarang melarang dan membuat aturan bahwasannya calon legislatif sekarang tidak boleh memberikan sembako, Ya. tidak boleh memberikan. Nah saya ingin saya sendiri tidak menyalahi aturan yang memang sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, bagaimana saya memberikan sama warga, tapi warga ini bisa menerima sesuatu hal yang memang betul-betul mereka butuhkan gitu. Nah, saya mengangkat Lomba tertentu. lomba ini. Untuk itu nanti hadiahnya, tapi hadiahnya ini kita sesuaikan dengan kebutuhan si ibu. Anggaplah si ibu ini adalah petani, nanti untuk menjadi hadiah yang pertama. Nah petani ini lebih membutuhkan apa? Apakah dia bibit gitu ya? atau mungkin dia, Neng saya tidak punya biaya untuk sekolah, berarti saya nanti kasih voucher untuk beasiswa, atau kita bukakan rekening untuk beasiswa anaknya sekolah gitu. Itu yang mungkin lebih akan mengena ke gitu ke, ya. ke Jadi masyarakat. nggak mubazir gitu ya, Teh ya? Cimahi berada di sebelah barat kota Bandung dan menjadi kota penyangga bagi ibu kota Jawa Barat tersebut. Luas Cimahi sekitar 48 km persegi. Pada tahun 1975, Cimahi yang tadinya berupa kecamatan berubah menjadi kota administratif. Mobilitas para penduduknya dari Cimahi ke Bandung membuat jalanan macet. Itu hanyalah salah satu masalah Cimahi. Kalau Teteh sendiri pengen paling pertama, prioritas pertama kalau nanti alhamdulillah Amin. masuk ke DPRD Kota Cimahi gitu ya, mau ngerubah apa pertama kali? Ya itu, karena memang saya pengguna jalan, kemudian tiap hari Ngerasain aktivitas susahnya ngerasain banget gitu ya. Apalagi kalau pakai mobil matic mungkin tidak masalah. Saya kan ngebayang orang pakai mobil manual luar biasa. Olahraga Ya. Yang tadi saya bilang nggak usah nge-gym. Iya, bener olahraga aja di mobil sampai macet-macetan gitu. Hemat kan, murah terus. Malah ngomongin yang lain gitu kan. Iya, macet terus mengurangi macet dengan cara supaya macet ini berkurang memperbaiki di Cimahi. infrastruktur kita. Jadi kalau misalkan harus dari sekarang, karena saya berpikiran 2 atau 3 tahun ke depan ini sudah sangat luar biasa pertumbuhan yang sangat pesat, baik itu dari kendaraan, dari mana, ya dari sekarang kalau memang bisa dibuat flyover, kenapa tidak gitu. Karena memang sudah ada sebetulnya flyover di Cimindi ya, hanya ada satu dan itu pun jarak 1 kilo pun tidak gitu. Nah kenapa kita tidak bangun dari sekarang untuk mencegah kemacetan ini. Kemacetan gitu. itu ya, tapi memang bukan berarti mengurangi bepergian atau apa namanya intensitas Pasti nggak bisa. mobil yang keluar masuk Cimahi gitu ya Teh. Kalau Terus itu nggak bisa kita bendung karena kan warga harus, ya masyarakat di sini harus beraktivitas, harus mencari penghidupan. Jadi yang kita siasati bukan menurunkan aktivitas warga, tetapi kita menambah fasilitas yang memang ada. Terus gitu. juga ada program yang memang sudah dilakukan Teteh yang tadi Tas Go Green itu yang ramah lingkungan gitu kan. Itu bisa dilakukan tanpa menjadi seorang anggota DPRD gitu ya Teh ya. Kalau misalnya hal lainnya yang mungkin mempengaruhi peraturan-peraturan di DPRD gitu kan, selain untuk mencegah banjir gitu, ada nggak program-programnya yang kiranya tuh cocok buat Cimahi gitu? Mungkin masih ada daerah yang di kecamatan itu yang lampunya belum naik ya. Betul. Nah kalau itu kan memang ada beberapa warga yang ternyata luar biasa hari gini gitu, dia belum, untuk daerah Cimahi, anggaplah Cimahi ini sebetulnya daerah kota, sebetulnya sudah kota. Begitu saya turun kok masih ada masyarakat yang memang belum punya listrik. Masih gitu. ada gitu, itu banyak nggak Teh? Luar biasa. Itu saya nggak sampai, memang sedikit tidak banyak, tapi kan Kok yang dibandingkan dengan yang lainnya saya gitu berpikir ya? untuk Jawa Barat, khusus untuk Bandung lah, karena Cimahi ini sangat berdekatan dengan Bandung, bahkan dulunya itu kan bagian dari Bandung, kok masih ada warga. Ya semoga dengan kemarin kita sudah realisasikan, jadi warga yang memang belum punya listrik kita berikan
listrik gratis gitu. Semoga ini bermanfaat untuk mereka. Jadi kembali lagi yang tadi saya sampaikan bahwa saya lebih menyentuh ke masyarakat tidak dengan visi misi, tidak dengan program yang begitu banyak, tapi lebih ke apa sih yang diperlukan masyarakat sekarang, apa yang dibutuhkan, seperti itu. Istilahnya mengenal masyarakat dulu, baru tahu kebutuhannya apa ya Teh ya, dan terus juga melihat bagaimana masalah utamanya gitu kan, dan juga bukan hanya memberikan janji istilahnya ya, kayak caleg-caleg lain mungkin gitu ya Teh ya. Ya ini dia bincang-bincang kita dengan Titan Bisasti, dan sampai ketemu di Politika selanjutnya.